Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat walafiat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk melanjutkan materi kita tentang desain grafis di mata kuliah desain grafis ini ya. Kali ini topik yang akan saya bahas yaitu di pertemuan kali ini itu prinsip desain, atau mungkin kita fokuskan pada prinsip-prinsip desain grafis, yang sebenarnya ini adalah prinsip-prinsip desain secara general. Apa saja prinsip-prinsip itu? Bagaimana Anda ingin mengetahuinya? Yang di sana, Anda? Atau yang lagi santai di sana? Baik, untuk mengetahuinya, kita langsung saja pada slide berikutnya. Apa itu? Dan apa saja prinsip-prinsip desain grafis itu? Yang pertama adalah prinsip unity atau kesatuan. Yang dimaksud di kesatuan di sini adalah kohesi, konsistensi, keutuhan yang merupakan isi pokok dari komposisi dari desain kita. Kesatuan di sini berarti bersatunya elemen-elemen desain sehingga menimbulkan kesan harmonis, satu elemen dengan yang lainnya saling mendukung untuk menyampaikan pesan dari desain tersebut. Jadi, Anda masih ingat apa itu elemen-elemen desain atau elemen atau komponen desain grafis? Masih ada ingat? Masih ada? Ayo ingat lagi minggu lalu. Garis, betul? Bentuk, tipografi, ya itu salah satu contohnya. Jadi elemen-elemen itu harus menyatu secara harmonis. Nah, untuk memperoleh desain yang terlihat menyatu, maka beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Ini berdasarkan prinsip Joshua Tree, yaitu pertama dengan pendekatan proximity, kedua repetition, yang ketiga continuation. Nah, mari kita bahas satu persatu pendekatan-pendekatan ini di tayangan atau slide berikutnya, untuk mendekatkan item-item dari elemen desain itu yang berkait. Ya. Kemudian dikelompokkan, pengumpulan item yang berkaitan menjadi suatu kelompok yang kohesif. Mungkin nanti akan ada tayangan gambar yang lebih menjelaskan ini ya, nantikan di slide berikutnya. Pertanyaan, dari mana Anda akan mulai membaca? Jawabnya mungkin saya bisa tebak nih, pasti dari Todd Hall ini, ya kan? Ya. Tapi setelah Anda membaca Todd Hall, Anda akan membaca apa? Early Picket. Habis Early Picket apa? Nomor teleponnya, nomor jalannya, atau nama gedungnya? Bingung kan? Betul kan? Nah, karena ini tidak didesain dengan sisi konsep proximity, kedekatan. Ya. Nanti bagaimana yang contoh yang untuk desain yang menggunakan proximity ya. Coba kita nanti tunggu tayangannya. Organisir ya. Lebih gampang dibaca, dipilah ya. Kemudian permulaan dan akhir pesan lebih mudah diketahui. Jadi kita pertama kali akan baca apa, yang terakhir akan baca apa. Tadi, yang contoh tadi, yang contoh pertama, kita hanya bisa memastikan si pembaca akan membaca yang pertama Todd Hall tadi.
Yang keduanya mungkin masih bisa ditentukan atau bisa kita duga. Yang ketiga dan keempatnya masih tidak bisa kan? Karena mungkin tadi juga Anda punya jawaban-jawaban yang berbeda. Kemudian jarak atau ruang antar huruf menjadi lebih terorganisir karena adanya space ya. Coba nanti kita akan lihat ya seperti apa harusnya yang ada proximity. Tadi Anda sudah melihat yang tanpa proximity. Mari kita lihat yang menggunakan proximity. Total bukan? Betul. Kemudian yang kedua setelah membaca total apa? Verificate kan? Betul. Kemudian baru yang 19 old labor rule. 9, 16 old labor rule, ya kan? Kemudian baru red driver. Kemudian baru nomor teleponnya. Ya. Nah, ini contoh dengan menggunakan proximity kita bisa mengarah atau juga bisa menduga. Kita bisa menentukan kira-kira yang baca itu akan membaca apa dulu dan kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, yang si pembaca juga akan memudahkan. Ini baru hal kecil dalam kartu nama. Mungkin nanti akan ada contoh-contoh yang lainnya, ya, seperti itu. Buat tata letak di koran, di flyer atau brosur. Jadi kita harus menentukan informasi-informasi yang saling berkaitan secara logis, ya, secara logis. Kemudian tentukan informasi-informasi yang harus diberi penekanan, emphasize. Nah, biasanya penekanan itu macam-macam, ada hurufnya tebal, ada garis bawah dan sebagainya. Jadi kedua, selanjutnya mungkin yang ketiga ini tentukan informasi-informasi yang tidak perlu diberi penekanan. Jadi kalau ada informasi yang harus diberi penekanan, maka lawannya adalah informasi yang tidak perlu diberi penekanan. Jadi paling tidak ada dua kelompok. Ya. Dua tadi pengelompokan tadi. Kemudian tag juga tidak harus selalu ukurannya harus 12 dan informasi yang merupakan bagian dari pesan utama dapat berukuran 7 atau 8 poin. Tetapi default misalnya. Itu juga bisa jadi untuk emphasize tadi penekanan ya. Desain seperti yang di atas dan ada yang di bawah ini. Nah, ini pengelompokan tetap dua-duanya menggunakan proximity kedekatan, pengelompokan, tetapi ada yang kurang tepat. Yang tadi saya bilang adalah pendekatan itu pengelompokan secara logis. Ya, mungkin Anda bisa berpikirkan ya, yang atas Anda seperti apa? Yang di atas, yang sebelah sini, Anda akan fokus pada railroad contemporary, tapi setelah itu Anda akan distract kemana? University Short Newswest, what happened in, atau cooperation actions. Nah, kalau di bawah itu sudah pasti akan melihat railroad contemporary, tapi diawali dengan what happened in, baru kemudian bawah-bawahnya. Jadi proximity yang bawah itu lebih tepat dan teratur, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar proximity initial, itu semua dicampur. Tetapi yang di sana ya sebelahnya lagi itu sudah dikelompokkan dengan CD room, education, teacher tool, hardware. Jadi kalau kita melihat pasti gampang dan cepat mencarinya karena tadi dikelompokkan tadi, ya kan? Tidak semua atau bukan berarti semuanya harus berdekatan karena semuanya harus berdekatan di situ semua numpuk. Ya kan? Numpuk juga akan membuat proporsi tidak menarik. Kenapa? Karena ngelihat suatu elemen desain yang terlalu bertumpuk di suatu lokasi, melihatnya akan apa? Crowded ya, apa sih namanya crowded itu? Mood lah ngelihatnya di situ, numpuk semua, ya kan?
Jadinya kita udah, aduh, rumit banget gitu ya. Nah, jadi elemen-elemen yang berhubungan secara logis harus dihubungkan secara visual. Tadi dikelompokkan ya, yang bagian ini kategori CD-ROM, kategori education tool ya. Kemudian elemen atau kelompok elemen yang terpisah tidak boleh berdekatan ya. Yang harus memang dipisahkan jangan terlalu dekat karena nanti tidak ada perbedaan dengan yang tadi berhubungan secara psikologis. Oke, ya. Mengerti maksud saya sampai sini? Nanti kalau tidak mengerti bisa Anda komen di videonya, di YouTube-nya, atau di Google Classroom-nya, konser musik. Ya. Coba Anda lihat, amati. Ya. Yang di sebelah saya ini percis, kalau Anda membaca dari jauh, pasti Anda akan sulit ya menemukan informasi pada desain ini. Kenapa? Karena tidak ada pengelompokan, karena tidak ada ya tadi proximity, tidak ada penekanan. Oke, yang sebelahnya di sana ya, itu lebih mudah. Kenapa? Ada pengelompokan, ada penekanan. Yang pertama adalah dia tuliskan nama grup musiknya, Alexander String Quartet. Kemudian personil-personilnya. Kemudian apa lagi? Jadi gini, maksud saya, ini kan terkait dengan musik ya, terkait dengan musik. Maka apa yang ada di benak Anda ketika ada konser musik? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Atau Anda sekarang memikirkan bisa kalau ada player untuk konser musik apa? Ya, pertama adalah nama atau grup musik atau penyanyinya. Betul? Kemudian apa? Kemudian adalah selanjutnya adalah kapan waktunya konsernya, itu kan seperti itu. Ya. Nah, jadi yang lebih kemudian di mana lokasinya. Nah, itu kan urutannya seperti itu. Nah, yang sebelah sana itu dia mengurutkan berdasarkan itu. Jadi akan lebih mudah dalam hal pengelompokan dan orang juga membacanya lebih gampang. Dan halaman yang pengorganisasi kurang jelas, maka pastikan semua item di tempat yang semestinya. Ya. Tersebut dengan cara ya kita mungkin bisa menghitung berapa elemen visual pada halaman tersebut. Ya. Bila lebih dari 3 atau sampai 5 gitu ya elemennya, pilih elemen-elemen terpisah yang dapat dikelompokkan atau didekatkan menjadi satu unit visual tersendiri. Ya, seperti itu. Untuk caranya, tipnya, ya, seperti itu. Jangan terlalu banyak elemen-elemen terpisah di satu halaman. Kemudian jangan terpaku hanya di bagian sudut pojok-pojokan atau tengah saja dalam layoutnya. Kemudian juga jangan menyisihkan jumlah space putih yang sama antara elemen. Ini space putih itu maksudnya ruang kosong. Dan jangan menggunakan elemen yang tidak saling berhubungan. Jangan maksain. Itu kalau nggak ada hubungannya mungkin bisa terpisah. Ya. Ini hal yang patut kita perhatikan. Ya. Dia tidak ada penekanan. Ya. Dia tidak ada ruang space tadi, yang white space. Sementara yang di sebelah sana, dia menerapkan adanya ruang di antara objek satu dengan objek yang lain.
sehingga kita bisa melihat itu suatu pengelompokan. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin Anda juga akan lebih senang melihat yang di sebelah sana ya, daripada yang di sebelah sini, ya kan? Penjajaran kiri, penjajaran kanan, penjajaran tengah, alignment kiri, rata tengah, rata kiri, rata kanan, ya. Jadi setiap item harus memiliki hubungan visual dengan suatu yang lain di halaman tersebut. Oke, nanti coba kita lihat ya contoh berikut ya, untuk mungkin Anda biar lebih jelas lagi. Kemudian ada yang menggunakan rata tengah, ya lebih gampang, lebih teratur. Ada juga yang menggunakan rata kanan. Jadi rata kanan juga membuat atau membuat suatu informasi juga lebih teratur. Tidak hanya rata kiri saja atau rata tengah ya. Itu tergantung daripada kita melihat sisi di sebelah yang lebih formal, lebih santun atau lebih sopan, lebih umum, dan tampilan ke bawah yang kadang-kadang memang membosankan. Contoh yang paling gampang adalah ya Anda kalau ada tugas sudah dijilid, pasti di covernya rata tengah, betul? Kebanyakan ya. Ya bolehlah sekali-kali pakai rata kanan ya. Kecuali untuk skripsi ya, nanti jangan menggunakan. Wah, dulu menurut Pak Iwan bahwa bolehlah katanya variatif, jangan hanya rata tengah. Skripsinya pakai rata kanan. Wah, pasti kalau itu ditolak karena itu sudah ada ketentuannya ya. Dan jadi sesuatu yang formal. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Materinya untuk berikutnya. Lihat, Anda tetap konsen kan? Oke. Baik, kita lanjutkan. Layout seperti ini ya. Di tugas, di apa, Anda jilid covernya seperti ini rata tengah. Sebelah sana, yang sebelah sana ya, itu menggunakan tampilan rata kiri yang mungkin kesannya lebih menarik juga ya, karena tidak bosan lah. Mungkin yang rata kiri bosan ya. Kita juga bisa punya variasi-variasi yang lain. Jadi kalau memang itu dibebaskan ya, tidak ada ketentuan seperti jilid skripsi Anda misalnya nanti. Suatu referensinya beda. Yang sebelah sini itu dengan saya ini, itu sebenarnya rata, tetapi dia margin kirinya agak digeser sehingga seolah-olah kayak rata kanan. Ya. Kemudian juga yang di sebelah sana ya, rata tengah juga, atau rata kanan yang divariasikan dengan background yang kontras dengan hurufnya seperti yang di sana. Oke, itu bisa sebagai bahan referensi Anda untuk memvariasikan ya, tidak monoton gitu. Alignment itu jadi lebih teratur ya, betul, lebih teratur memang ya, hubungan visual dengan elemen yang lain tentunya. Jadi keselarasan ya, harmoni adalah penting dalam untuk mendesain. Jadi tujuan pokoknya untuk kalian ini menjelaskan dan mengorganisir hal dari sebuah halaman ya, dari sebuah tampilan. Cara mencapai tujuan yaitu dengan kita juga harus berhati-hati dalam meletakkan semua elemen. Kemudian tentukan sesuatu yang lain di halaman tersebut untuk disejajarkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini penting untuk kita dalam melayout dan mendesain. Paragraf ketiga rata kanan. Jadi satu halaman itu ada beberapa alignment, rata kiri, rata kanan, segala macam. Kemudian juga coba untuk tidak terlalu hanya pada tadi center align. Untuk hal-hal yang sifatnya informal atau tidak ada ketentuannya, Anda sebenarnya bisa lebih berkreasi. Jadi nggak monoton di rata tengah saja. Untuk tugas saya, misalkan dikumpulin covernya boleh rata kanan, ya, atau rata kiri seperti tadi. Ya. Tapi kalau skripsi ya udah ada ketentuannya, Anda bisa nggak diterima nanti kalau pakai rata selain rata tengah. Bukan seperti itu. Jadi pengulangan beberapa aspek di keseluruh bagian. Dapat juga disebut konsistensi. Konsistensi hurufnya selalu seperti itu. Contoh pengulangan. Bisa diberikan huruf tebal, garis tebal, melet,
atau warna tertentu, elemen desain khusus, format khusus, ruang spasi, ya. Jadi bukan berarti pengulangan itu ada tulisan, terus ya udahlah diulangi lagi 5 kali, copy paste aja 5 kali. Jadi bukan seperti itu. Nah, nanti mungkin setelah ini akan saya lihatkan ya contoh desainnya seperti apa. Oke, di situ ada tebal, kemudian ada urutannya kayak seperti tadi ya. Tetapi mungkin yang lebih satu lagi itu ada pengulangan di huruf tebal, paling atas sampai paling bawah, sehingga itu namanya repetition. Repetition apa? Repetition dari huruf tebalnya. Jadi seperti yang saya sampaikan, repetition di sini bukan berarti pengulangan dalam artian copy paste 5 kali, 6 kali dan sebagainya. Tetapi ada hal-hal yang ditekankan di sini dulu. Ya. Dan konsisten itu selalu seperti itu. Bisa mungkin Anda sudah lumayan memahami nih ya dengan beberapa contoh tadi. Halaman-halaman membantu menjelaskan bagian-bagian yang berbeda dari desain. Kemudian juga menciptakan kesinambungan yang luar biasa tentunya. Ya. Pengulangan menjelaskan dan menambahkan daya tarik visual. Ya. Jadi juga kemudian temukan pengulangan yang sudah ada kemudian diperkuat lagi. Kemudian juga biasakan dengan ide dan tampilannya. Ya. Kemudian selanjutnya itu mulailah membuat pengulangan untuk memperindah desain dan memperjelas informasinya. Karena tujuan kita tentunya desain komunikasi visual adalah bagaimana menyampaikan pesan, kesan, ide, pikiran, gagasan secara visual. Ingat itu ya di awal perbedaan. Kan secara proporsional. Kemudian juga perhatikan nilai kontras ya antara foreground dan background. Pengulangan di sesuatu nilai yang tidak terlalu kontras akan tidak berasa pengulangannya itu ya. Oke. Nah, ya. Bila dua item tidak terlalu sama ya, maka buat lagi yang sangat paling ekstrim boleh ya, seperti itu kalau bisa dengan yang di sana ya. Di satu sisi yang di sebelah ini adalah rapi dan bagus memang, namun tidak terlalu menarik perhatian karena terlalu flat. Tetapi yang di sebelah sana itu kekontrasannya menarik perhatian mata kita untuk melihat halaman tersebut ya. Jadi istilahnya eye catching. Nah, itu juga perlu dalam desain. Nah, fungsi kontra adalah membantu pembaca memahami dengan cepat informasi yang ada di halaman. Kemudian juga menambah daya tarik halaman. Selain itu juga memperjelas tujuan dan organisasi dokumen, ya, pemisahan, pemilahan, ya. Ini ada suatu perbedaan yang kontras itu orang dengan gampang, ya. Dibandingkan yang agak mirip-mirip gitu, ada perbedaannya apa sih? Nah, sebelah ini juga kita bisa melihat kontras. Jadi kontras bentuk hurufnya bagus, tetapi kontras antara garis yang sebelah sini adalah kurang bagus. Kenapa? Itu hanya beda garis tebal dan garis agak sedikit tebal. Ya. Sementara yang di sana adalah kita bisa melihat perbedaannya. Oh, yang atas tebal banget. Yang di tengah-tengahnya tipis. Tetapi yang di sebelah sini, sebelah saya ini, ya, Anda mungkin melihat. Nah, jadi kontras itu nanti akan apa? Supaya apa? Kontras akan menarik mata pembaca. Dua elemen harus berbeda agar kontras menjadi efektif. Ya tadi ya, garis tebal sama tipis. Itu harus ekstrim. Jadi efektif pembedaan kontras. Tapi yang garis tebal dan garis agak tebal itu kurang efektif, tidak ekstrim. Jadi di sini tujuan pokoknya adalah memberi dan menambah daya tarik pada halaman, membantu pengorganisasian informasi. Terus gimana cara mencapainya? Ya tadi bisa menambah kontras itu melalui bentuk huruf typeface ya, tebalan garis, warnanya berbeda, bentuknya, ukurannya, ruangnya dan segala macam. Nah, jadi di sini bukan berarti
kontras itu hanya berbeda dalam satu elemen, hanya tebal saja. Bisa aja nggak tebal, tetapi warnanya beda. Yang lain hitam, ini merah. Nah, itu kan kontras. Contohnya ya. Ya, hal-hal yang harus dihindari dari pendekatan kontras ini. Jadi pertama adalah jangan mengontraskan tadi ya, garis yang agak tebal dengan garis yang lebih tebal. Bedanya tipis gitu dikit. Tadi kalau Anda lihat ya. Jangan mengontraskan warna coklat dengan warna hitam. Kenapa? Ini beda tipis juga gitu antara coklat abu-abu atau abu-abu tua dengan hitam. Itu juga sama. Kalau mau beda sekalian gitu, biru dan kuning. Nah, itu hitam dengan apa? Merah, boleh saja ya. Kemudian jangan menggunakan dua atau lebih bentuk yang sama. Jadi bentuknya mirip-mirip gitu, yang satu segi 4, yang satu segi panjang sedikit lah bedanya. Nah, itu. Kemudian bila item-item tidak telah sama, buatlah yang sangat mudah. Bikinlah ekstrim. Ya, jangan nanggung gitu ya. Nanggung kan biasanya kurang enak, ya kan? Nah, selanjutnya ada prinsip kedua. Itu tadi prinsip unity-nya banyak sekali ya. Prinsip kedua yaitu prinsip keberagaman. Jadi di sini buatlah desain yang tidak monoton, yang kayaknya udah banyak seperti itu. Lihatlah yang berbeda. Bisa juga menggunakan gambar-gambar ilustrasi untuk memperkaya desain. Jadi perkaya desain juga dengan ukuran besar kecil dari elemen-elemen yang digunakan. Ya. Nah, berikutnya adalah contohnya ya. Di sini contohnya nanti akan ada mulai keberagamannya. Ada tulisan, ada teksnya, ada visualisasi gambar. Oh, itu cuma hitam putih yang dominan. Mungkin saja ini mau mendesain nanti buat cuma di fotokopi, ya kan? Tapi ini sudah mulai contoh keberagaman. Ya, keberagaman. Ya, boleh juga ada yang ini monoton hitam putih. Kita mungkin juga belum memahami apa tujuan atau desain ini untuk apa. Kalau bisa jadi kalau nantinya untuk di print kemudian dicetak atau di fotokopi saja, ya ini sudah cukup gitu ya. Ritme irama itu bukan berarti musik aja ya, tapi dalam desain juga perlu. Irama merupakan selisih antara dua wujud yang terletak pada ruang. Jadi ada objek-objeknya. Jarak antar objek itu namanya ruang. Sekarang ruangnya adakah periodik, adakah interval tertentu, ya. Nah, itu kita bisa lihat ada iramanya, Pak. Desain grafis jadi mementingkan juga interval ruang atau jarak antar objek. Bisa jadi misalkan jaraknya semua 2 cm semua antara satu dengan objek lain. Berarti dia ada ritme, ada pengurangan di tiap jarak antar objeknya itu 2 cm. Tetapi Anda juga jangan salah ketika ada suatu objek gitu. Jarak antara objek satu dengan yang kedua itu 2 cm. Jarak objek yang dua ke yang ketiga itu 4 cm. Jarak yang ketiga dengan objek yang 4 itu 8 cm. Bukan berarti itu tidak adanya ritme. Itu ada ritme sebenarnya. 2, 4, 8. Artinya setiap dia pindah, dia kalikan 2. Ya kan? 4. 4 dikalikan 2, 8. Berarti ada jarak yang berirama sebenarnya. Mungkin bisa ketebak yang kelimanya adalah 16. Gitu ya. Nah, jadi jangan anggap irama itu semua harus sama. Tetapi ada ritme, ada deret yang bisa kita hitung, bisa kita prediksi. Itu juga bagian dari ritme. Selanjutnya adalah prinsip balance, keseimbangan. Jadi dalam keseimbangan ini adalah keadaan atau kesamaan pada kekuatan yang saling berhadapan dan menimbulkan adanya kesan seimbang secara visual. Nah, kesan seimbang secara visual ini kadang-kadang kita dari sisi orang awam juga mungkin ada yang tidak bisa kita mengerti. Contoh ya, di sini nanti ada 3 macam jenis keseimbangan atau balance, yaitu keseimbangan simetri. Ini mungkin gampang dipahami karena simetri, kiri kanan sama. Contoh pada gambar desain sebelah sini, di mana dua menaranya, towernya itu sama tingginya, sama besarnya,
sama jaraknya dengan bangunan yang di tengahnya. Itu simetris, gampang dimahami. Tetapi ada yang namanya keseimbangan asimetris. Kalau melihat dari sisi bentuk, mungkin tidak akan dapat yang satu besar, yang satu kecil, tapi mungkin juga bisa melihat dari sisi lain. Mungkin dari keseimbangan warnanya, dari keseimbangan isinya, dari keseimbangan bentuknya, dari keseimbangan posisinya, atau dari keseimbangan teksturnya, atau keseimbangan arah mata. Dan satu lagi yaitu keseimbangan radial. Mungkin kita akan contohkan di slide berikutnya. Ya. Nah, gambar di samping ini adalah gambar contoh daripada keseimbangan atau ya desain dengan keseimbangan simetris. Itu ya dari sisi bentuk. Atau ini mungkin Anda bisa melihatnya dari sisi lain. Yaitu ini adalah yang lindung itu adalah keseimbangan asimetris. Tetapi asimetris yang apa? Yaitu asimetris warna. Ya, antara posisi hitam dan putihnya sama. Kemudian yang gambar sono, yang di sana itu, yang lingkaran itu adalah keseimbangan radial. Jadi Anda bisa melihat ini ya, keseimbangan radial seperti apa contohnya. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip emphasis atau penekanan. Jadi penekanan yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menarik perhatian pembaca atau orang yang melihat desainnya. Tapi ingat, all emphasis is no emphasis. Artinya apa? Ketika semua diberlakukan penekanan, itu sebenarnya tidak ada penekanan. Contoh, mungkin simpelnya adalah bagaimana misalkan Anda pernah menggunakan stabilo highlight, ya. Saya bilang itu stabilo sebenarnya merek ya. Highlight pena atau pulpen yang meng-highlight itu, ya stabilo salah satu contohnya. Anda kan itu untuk memberikan penekanan mana yang penting, ya kan? Betul? Di buku gitu. Wah ini penting. Tapi ingat, ketika satu halaman Anda stabiloin semua, apakah itu penting semua? Penting? Anda menganggap penting. Tapi bagi saya itu sebenarnya tidak ada yang penting. Kenapa? Tidak ada penekanan karena semua sudah diberi stabilo. Nggak ada bedanya satu baris dengan baris yang lain. Nah, ya. Nah, dalam dunia desain atau layout juga ada istilah penekanan juga kita sebut dengan center of interest, COI, ya. Center of interest, pusat daripada perhatian. Jadi prinsip emphasize itu penekanan ini bisa dilakukan dengan cara satu, membuat kotak raster, keynote, border, dibuletin, digarisbawahi, ya. Hurufnya diperbesar, fontnya, atau buat kontras pada tekstur, warna, garis, ruang, bentuk, atau motif-motif lain. Ya. Nanti kita akan lihat contoh berikut ini ya. Nah, ini contoh dari center of interest. Jadi begini, di situ ada kampus 5 STMIK Rahmat, contohnya. Di situ hanya fokus pada kampus 5 sehingga pembaca itu fokus pada kampus 5 STMIK Rahmat. Kayaknya di pertigaan jalan itu ya, jalan Nukan, jalan Tunggal itu ya, di situ jalan Sisingamangaraja, itu di pertigaan itu adalah ada kampus STMIK Rahmat. Di kiri kanan persis di lampu merah gitu ya, di perempatannya. Padahal mungkin juga tidak begitu, tidak langsung dengan sebelahnya lampu merah atau sebelah pertigaan, tetapi mungkin di pertigaan kiri kanannya di ruang yang kosong sedikitnya itu ada fotokopi, ada rumah makan, ada warteg ya, ada kantin yang bisa di kampus kan seperti itu. Nah, tetapi seolah-olah kita berfokus pada kampus 5 STMIK Rahmat. Sudah gitu di call out seperti itu. Contoh lain center of interest juga kayak gini. Contohnya apa? Yang sering kita jumpai. Denah lokasi kalau ada undangan, ya, entah perkawinan, entah apa itu. Pom bensin, masjid,
segini, ya, kelihatannya dengan masjid itu deket, nggak tahu kita mobil kita parkir di masjid, jalan lagi jauh, ya. Nah, itu jadi kadang-kadang memang center of interest fokus pada yang akan kita tuju center of interestnya saja, yang lain nggak dipikir ya, skala dan proporsionalnya pun beda, ya kan. Tapi itu contohnya. Ya. Prinsip terakhir atau prinsip keenam adalah simplicity, kesederhanaan. Jadi kesederhanaan sebagai prinsip utama agar pembaca atau yang melihat desain kita itu tetap tahu dan paham terhadap isi yang akan disampaikan melalui desain tersebut. Jadi ingat, kita balik lagi di pertemuan awal bahwa ini ada desain grafis, desain komunikasi visual, yang fungsinya salah satu di sisi lain adalah komunikasi, itu yang poin paling pentingnya. Tapi komunikasi secara visual. Jadi kalau dengan prinsip simetris, dengan prinsip keberagaman segala macam menjadikan pembacanya tidak bisa menangkap, atau mungkin karena desainnya terlalu rumit, terlalu indah banget sehingga orang membacanya agak kebingungan, ya. Tapi dari sisi artistiknya bagus gitu. Nah, ini sebenarnya tidak tercapai tujuan dari komunikasi tadi atau komunikasi visual. Jadi kita harus melihat dari poin utamanya dulu, ya, agar pembaca itu tahu apa yang kita maksud dari desain tersebut. Jadi kesalahan umumnya biasanya para desainer pemula adalah membuat desain yang ya bagus, tipografinya bagus, hurufnya keren, dan semenarik mungkin, yang akan pembaca kadang-kadang hanya melihat desainnya, tapi informasinya tidak dibaca. Jadi melupakan esensi pokok daripada desain tersebut. Nah, ini penting juga nih, jangan sampai ini terjadi gitu. Anda memasukkan desain ini juga keren, tapi ketika dibaca orang bukan mengamati tulisannya, membacanya, tapi melihat objek-objek yang lain. Oh, keren, indah. Tadi apa sih pesan di layarnya itu? Aduh, gue lupa tuh, keren sih hurufnya sama ininya, ilustrasinya. Nah, itu jangan sampai terjadi juga seperti itu, ya. Nah, ini contoh saja, ini contoh desain yang sederhana atau satunya lagi desain yang hingar-bingar dan lebih detail dan lebih ruwet, lebih kompleks. Yang sebelah sini ya simpel aja, Anda bikin lingkaran, bikin huruf P, tulis sistem, selesai. Desain logo. Jadi kadang-kadang kita desain yang simpel pun jadi lebih berhasil mengkomunikasikan ide, gagasan, pikiran kita ke pembacanya dibandingkan mungkin desain yang kompleks. Dan saya tidak menyalahkan, wah desain yang rumit itu tidak bagus atau tidak, tapi kita lihat dulu apakah desain yang kompleks rumit itu juga faktor keterbacaan atau faktor jemaatinya sampai. Nah, itu yang terpenting sebenarnya, ya. Poin utamanya itu di sini. Jadi kalau poin utamanya tidak tercapai, ya sebenarnya desain kita gagal. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ya, intinya dari keenam prinsip itu bukan sebuah harga mati untuk seorang desainer. Maksud saya adalah gini, ya itu kita harus tetap gunakan karena disitulah letak daripada seorang desainer, bagaimana mendesain sebuah karya desainnya menggunakan prinsip tadi. Tetapi maksud saya, ya bukan harga mati yang harus dipakai, enam-enamnya harus masuk ke dalam desain kita. Tentu kan sulit. Tetapi mungkin Anda lebih menggunakan satu atau dua prinsip desain yang telah saya paparkan tadi, ya. Nah, dalam desain sebenarnya tidak ada yang salah. Yang tidak ada yang benar, tidak ada yang salah dan benar. Ini bukan masalah benar dan salah, tetapi yang ada dalam desain adalah menarik atau tidak menarik. Jadi saya selama ini juga dengan mahasiswa tidak pernah, Pak, ini mana desainnya salah Pak? Saya bilang tidak. Pak, desainnya benar nggak? Mungkin juga betul, saya bilang, ya. Terus apa komentar dari Bapak? Desainnya kurang menarik. Ya, artinya harus ada sedikit perbaikan, ya. Jadi dalam praktiknya
dalam kita memproses desain kadang-kadang tidak menggunakan acuan prinsip desain tadi semua secara keseluruhan. Karena kalau secara keseluruhan belum tentu bisa. Atau kalau kita paksain malah jadi jelek. Nah itu nih. Kadang-kadang juga hal lain yang muncul dari penilaian terhadap desain memang tidak ada standar baku. Walaupun nanti kita coba untuk dekatin bagaimana misalkan memberikan suatu nilai di sebuah desain, harga dan sebuah desain, ya itu di pertemuan terakhir aja nanti perkuliahan kita lain. Tunggu aja saatnya. Oke, baik. Setelah tadi Anda atau melihat bagaimana prinsip-prinsip desain, pendekatan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari dan segala macamnya, ya. Nah, terakhir kali ini yaitu tugas. Jadi tugasnya adalah mencari contoh-contoh desain grafis yang menggunakan salah satu prinsip desain grafis. Misalkan ya, Anda dapat ketemu, wah ini menggunakan prinsip balance, ya boleh gitu. Cukup satu saja. Wah ini menggunakan prinsip unity. Nah, kenapa unity gitu ya? Karena misalkan di situ ada kedekatan daripada elemen-elemennya, misalkan seperti itu. Nah, Anda kirim di Google Classroom aja, ya nggak usah di. Batas pengumpulannya kapan? Ya pokoknya sebelum perkuliahan berikutnya. Kalau Anda kuliah hari Rabu, ya berarti Selasa malam jam 23.59 udah harus masuk. Kalau Anda kuliah Kamis, ya berarti Rabu malam jam 23.59 harus sudah masuk terakhir. Begitu ya. Nah, oke. Okay. Baik, dengan slide yang ini berarti pembahasan kita tentang prinsip desain tadi yang ada berapa ingat? Ada 6 tadi ya. Saya rasa cukup sekian. Kita akhiri. Jangan lupa untuk tugasnya ya. Baik, saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di perkuliahan kita berikutnya.